Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Rut pasalnya yang ke-1. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar saudara-saudara, Bapak Gembala sering membawakan tentang kisah Rut, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berada di gereja kita juga sering berkisah dalam renungannya, berkisah tentang Rut. Namun saya yakin dan percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Rut pasalnya yang ke-1 kita baca di ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, pasal 1 di ayatnya yang ke-20 bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Kalau menceritakan kisah Rut, saya yakin dan percaya kita sama-sama sudah tahu dengan jelas apa yang dialami oleh Rut, sehingga dia berkata kepada orang-orang pada saat itu, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit di dalam kehidupanku." Saudara-saudara, berbicara tentang hal yang pahit, tentunya semua orang tidak mau mengalami hal ini ya saudara-saudara. Dalam hal kecil saja saudara-saudara, dalam hal makanan, kita tentu akan memilih makanan yang tidak pahit ya saudara-saudara. Apakah ada di antara kita yang sangat suka makan daun pepaya, saudara-saudara? Saya yakin dan percaya tidak semua orang suka makan daun pepaya, karena itu pahit. Demikian juga pare, yang pahit-pahit ini, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya kita tahu, kalau kita konsumsi ini, misalnya daun pepaya ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk tubuh kita ini, saudara-saudara. Yang pahit ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Berbeda dengan yang manis ya saudara-saudara, kita tahu apa risikonya ketika kita makan banyak manis di dalam tubuh jasmani ini saudara-saudara. Nah, Rut mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit di dalam kehidupannya saudara-saudara. Mungkin saat ini juga kita ada saat ini dalam kondisi sedang mengalami hal yang pahit dalam kehidupan kita saudara-saudara. Kita mau belajar dari firman Tuhan saudara-saudara, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang sudah Tuhan contohkan lewat firman Tuhan yang kita selalu baca setiap hari, bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami juga hal-hal yang pahit di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, yang paling populer adalah Ayub. Kita tahu ya, bagaimana Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang pahit, sangat pahit di dalam kehidupannya. Sama juga dengan Rut, saudara-saudara. Pada saat Ayub mengalami ini, saudara-saudara, bisa saja saudara-saudara dia berpaling dan meninggalkan Tuhan. Memang pada masa-masa dia mengalami masalah persoalan ini, saudara-saudara. Memang banyak yang dilakukan oleh Ayub dalam hal misalnya dia hampir mengutuki Tuhan, dia menyalahkan Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan, saudara-saudara. Tetapi dia memang tidak meninggalkan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya Tuhan mengembalikan, Allah mengembalikan apa yang menjadi harta kekayaan, apa yang menjadi milik dari Ayub. Allah mengembalikan semuanya ini. Namun satu hal yang kita mau pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal pahit, ujian-ujian dalam kehidupan mereka, bahwa Allah menyertai mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka, saudara-saudara. Terkadang memang Allah mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang Allah mengizinkan kita mengalami yang pahit, saudara-saudara, untuk melihat bagaimana iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita dalam ketika kita mengalami pergumulan, kepahitan dalam kehidupan kita. Apakah kita mengundurkan diri? Apakah kita menjadi kecewa? Bahkan apakah kita meninggalkan Tuhan? Namun saya yakin dan percaya saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang kita selalu dengar, maka walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan, mengalami kepahitan dalam kehidupan kita, kita tetap mau katakan terima kasih Tuhan. Kita tetap mau berkata bahwa apapun yang Tuhan buat itu baik, sehingga saudara-saudara kita mampu melewati setiap
setiap masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya memasuki bulan Agustus ini, saudara-saudara, kita mau untuk tetap terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, setiap bulan, setiap hari, biarlah hidup kita tetap terus berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Terima kasih, kami percaya kami semua dalam segala proses kehidupan yang kami alami, kami tetap terus mengandalkan Engkau, kami tetap terus mau setia dan menaruh harap kepada Engkau. Mau bahas seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Latimas dimanapun berada ya Tuhan. Mari yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.